Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Saya Srinita Putri Agatha Marbun dengan NIM 11182025115. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Sebelum itu, kita akan membahas apa sih pengertian pemukiman itu sendiri. Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Pemukiman atau human settlement adalah tempat atau ruang untuk hidup dan kehidupan bagi kelompok manusia. Menurut Doxiadis, pemukiman dapat berjalan baik jika terkait dengan beberapa unsur seperti alam atau nature, manusia atau man, kehidupan sosial atau society, ruang atau shell, dan hubungan atau networks. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lahan basah. Adapun pengertian lahan basah atau wetland itu sendiri adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air. Tergenang air yang dangkal baik sebagian atau keseluruhannya. Genangan airnya bersifat permanen atau menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal, baik yang berupa air diam ataupun mengalir, air tawar, air payau, maupun air asin. Lahan basah berbeda dengan perairan, di mana umumnya lahan basah bercirikan tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah dan memiliki jenis tumbuhan yang khas. Berdasarkan sifat dan cirinya tersebut, lahan basah juga disebut zona peralihan antara daratan dan perairan. Lahan basah ini terdapat banyak manfaat atau kegunaan seperti pemasok air bersih, menyaring air dari limbah berbahaya, sumber pakan manusia, pusat keanekaragaman, peredam bencana alam, memerangi perubahan iklim, dan yang terakhir yaitu sumber mata pencaharian. Lahan basah terbagi menjadi dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami adalah lahan yang karena berpengatusan atau drainase yang buruk, bersifat basah sepanjang waktu, dan kelebihan air. Hal ini terjadi karena iklim basah berkaitan dengan kedudukan lahan dengan ketinggian yang rendah. Adapun contoh dari lahan basah alami yang pertama rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan yang terakhir riparian atau tepian sungai. Selanjutnya yaitu lahan basah buatan. Lahan basah buatan adalah lahan yang bentuknya sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghambat air banyak untuk mempertahankan genangan air pada permukaan tanah. Sering digunakan untuk budidaya padi sawah. Adapun contoh dari lahan basah buatan ini yaitu waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Bagaimana sih keadaan lahan basah di Indonesia? Indonesia sendiri memiliki lahan basah seluas lebih dari 38 juta hektar atau 21% dari luas daratan dan merupakan negara dengan luas lahan basah terluas di Asia. Umumnya lahan basah yang ditemukan di Indonesia yaitu seperti endapan tanah rendah sesudah air pasang surut, genangan air, mangrove atau hutan bakau yang banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Total luas lahan basah ini terus mengalami pengurangan karena banyak beralih fungsi sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Untuk menyelamatkan lahan basah di seluruh dunia, pada 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran, disepakatilah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan yang kemudian Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 1991. Selain itu, setiap tahun diadakan peringatan Hari Lahan Sedunia atau World Wetlands Day. Lahan basah di Sumatera Selatan sendiri memiliki lahan basah seluas 87.017 km persegi yang tersebar di beberapa daerah bagian timur mulai dari Kabupaten Musirawas, Muba, Oki, Muara Enim, dan Banyuasin. Sebagian besar lahan rawa tersebut atau sekitar 1,42 juta hektar merupakan lahan rawa gambut. Di Palembang terdapat banyak lahan basah berupa rawa. Luas keseluruhan daerah rawa Kota Palembang tahun 2002 adalah 11.754,4 hektar atau sekitar 32,22% dari luas wilayah Kota Palembang. Kawasan Jakabaring, Kota Palembang yang sebagian besar merupakan dataran rendah atau daerah rawa lebak yang selalu tergenang air selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau. Dan sebagian lagi daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan range 2-3 meter. Pada awalnya, pemukiman di Palembang biasanya berbentuk rumah panggung dan berada di tepian sungai sebagai orientasi.
Seiring berjalannya waktu, kawasan pemukiman yang masih mempertahankan rawa sebagai lahan tempat berdirinya rumah atau bangunan semakin berkurang dan hanya terdapat di beberapa kawasan terutama di tepian sungai di mana pengaruh pasang surut air masih sangat terasa. Selanjutnya, kita akan membahas pemukiman lahan basah. Terdapat aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemukiman lahan basah. A. Kondisi tanah, seperti tipe tanah, kelembapan tanah, dan struktur fisik tanah. B. Karakteristik vegetasi, seperti tipe tumbuhan di atas tanah, tipe perakaran, kepadatan tanah, dan sebagainya. C. Tujuan penggunaan tanah, yakni hanya sebagai pemukiman atau berikut serta sebagai lahan pertanian. D. Nilai ekonomi pembukaan lahan baru, yakni biaya yang diperlukan untuk membuka lahan baru tersebut menjadi pemukiman. E. Keadaan topografi, lembah, berbukit, curam, berbatu, dan sebagainya. F. Keadaan cuaca dan iklim, seperti curah hujan dan arah angin. Dan yang terakhir, G. Waktu pelaksanaan pembukaan lahan. Diusahakan pembukaan lahan untuk pemukiman dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencegah pengeluaran biaya yang berlebih. Selanjutnya, karakteristik pemukiman lahan basah. Untuk pemukiman lahan basah di Sumatera Selatan, penduduk banyak membangun rumah berbentuk panggung. Banyak pemukiman atau rumah yang dibangun di bantaran lahan basah dengan orientasi ke jalan dan membelakangi lahan basah sebagai akibat dari berkembangnya jalan raya. Masyarakat yang tinggal di pemukiman lahan basah biasanya memanfaatkan lahan basah sekitar untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, mengambil air untuk keperluan rumah, serta pembuatan jamban. Lahan basah juga sebagai mata pencarian penduduk setempat seperti dengan adanya pembudidaya ikan dengan memanfaatkan lahan dan pembukaan lahan pertanian. Lalu, apa saja sih risiko pemukiman lahan basah? Mari kita simak. Pemukiman lahan basah memiliki risiko bagi kesehatan fisik, meliputi risiko berbagai penyakit khususnya yang ditularkan melalui vektor, terutama mosquito-borne disease. Pada lahan basah, terdapat peningkatan risiko terjadinya kolera yang merupakan waterborne disease dan vector-borne disease seperti malaria. Ditemukan pula parasit di lahan basah alami, khususnya lahan basah yang mengalami degradasi. Lahan basah, baik buatan maupun alami, dapat tercemar oleh patogen, logam berat, atau pestisida yang meningkatkan paparan risiko penyakit pada manusia di pemukiman lahan basah. Terdapat hutan rawa gambut yang merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau panjang dalam setiap tahunnya telah menyebabkan lahan rawa gambut terbakar akibat kesalahan manusia dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan hampir terjadi setiap tahun ketika musim kemarau tiba. Resiko yang dapat terjadi dari kebakaran ini seperti, yang pertama, kabut asap pun menyerang sejumlah wilayah dengan radius yang besar hingga keluar provinsi. Yang kedua, menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat secara luas, baik terutama masyarakat pemukiman lahan basah. Yang ketiga, banyak penerbangan antar wilayah terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Yang keempat, penyakit saluran pernapasan yang menyerang banyak individu. Yang kelima, aktivitas sekolah yang terhenti sementara atau diliburkan. Dan yang keenam atau yang terakhir, tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut, mulai dari melakukan hujan buatan, pemadaman dengan pesawat atau helikopter, dan menerjunkan tim pemadam api baik dari BNPB maupun dari satuan TNI yang telah dikerahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Sekian pemaparan materi dari saya dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah analisis resiko keselamatan lingkungan di pemukiman lahan basah. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.